Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. إخواننا وأخواتنا rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menuntut ilmu, duduk hadir di majelis ilmu yang kita harapkan kehadiran kita bukan hanya kehadiran jasad kita saja, tapi hadirnya hati kita. Semuanya itu adalah bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik kita adalah yang paling banyak mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan baca kitab kita Mawsu'atul Adabil Islamiyah Al-Murattabah 'alal Hurufi Hijaiyah yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Fathi Sayyid Nada rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan adabul aql, adab-adab seputar makan. Terakhir kita membahas tentang adab yang ke-11, adamul israf, tidak berlebihan di dalam makanan. Wal maqsudu bidzalika an la yusrifal insan fi sunufit ta'am. Maksudnya adalah dari pembahasan ini hendaknya seorang tidak berlebihan di dalam menyiapkan macam-macam makanan. Wa yajuzu an yajmal insan aksar min sinfin wahid. Dan di sana juga boleh seorang itu mengumpulkan beberapa macam menu makanan. Misalnya, ya kalau kita makan kan di sana ada misalnya sambal, tempe tahu, ikan asin, kemudian sayur asem, apa? Ya, buah-buahan, susu, boleh. Ya boleh. Siapa yang mana nggak ada dalil larangannya? Tapi kata Syekh, lakin yastahsinu alla yufrita fi wad'i sunufi min at-ta'am. Tapi apa? Jangan berlebihan. Maksudnya apa? Berlebihan di dalam memilih menu. Masak gulai, sate, krengsengan. Kemudian apalagi iga bakar, semua ada. Ternyata apa? Yang makan cuma satu apa dua orang, dia dan istrinya. Sisanya banyak sekali. Ini yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah. Bisa dibayangkan ya, makanan banyak, paling kita makan sekuat apa sih? Ya, kalau saya yang gemuk ini paling satu piring penuh dah.
sudah nyerah gitu ya. Itu pun yang dipilih paling sate gula sudah selesai. Karena yang saya kan mungkin belum tentu tersentuh. Yang dimaksud di sini adalah seperti itu. Jadi kalau menunya cukup itu tadi ya, sayur asam tambah ikan asin tahu tempe, itulah. Ini dinamakan apa? Yang tidak berlebihan. Yang berlebihan adalah sudah begitu menyediakan sayur bening, ya, kemudian sop. Tapi apa? Diinget semua yang dimakan cuma sayur asam. Nah, ini yang dinamakan israf, berlebihan. Fa ba'dun nas, kata Syekh, yad'u ma yasilu ila asli asnaf, la haula wala quwwata illa billah. Sebagian manusia ada yang menyiapkan sampai 10 menu. Ini raja kayaknya. Ya, kerajaan itu 10 menu. Ada spaghetti, ya, ada lagi ayam, sapi, kemudian iga bakar, semuanya lengkap. Tapi yang dimakan raja, apalagi raja ya, jaga postur tubuh. Kalau kegemukan cepat mati. Ya. Kemudian kurang makan, tidak bisa ngerjakan kenegaraan. Maka dia mungkin makan makanan yang secukupnya. Sisanya apa? Dimakan pembantunya mungkin ya. Kita tidak tahu kehidupan raja bagaimana. Tapi sebaik-baik raja adalah siapa? Siapa yang tahu? Sebaik-baik raja? Hah? Umar bin Abdul Aziz? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah. Sebagian para ulama ditanya, lebih utama mana? Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya, jelas Muawiyah, sahabat. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, debu yang masuk ke hidungnya jadi upil itu lebih baik ya dimiliki oleh Muawiyah daripada amalannya Umar bin Abdul Aziz. Dan kita ketahui bersama, Muawiyah menjadi gubernur di Syam 20 tahun. Ya, para khalifah belum ada yang menurunkan karena apa? Prestasinya Masya Allah. Kemudian jadi khalifah diberikan oleh Al Hasan 20 tahun lagi sampai beliau meninggal. Tidak ada kegaduhan kecuali di akhir-akhir masa pemerintahan beliau, ketika beliau memerintahkan manusia kaum muslimin untuk membaiat Yazid rahimahullah. Ya, jadi ini ya, beliau 20 tahun jadi gubernur, 20 tahun jadi khalifah. Ini jelas lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Tapi kenapa Umar dikatakan sebagai mujaddid? Karena sebelum antara Muawiyah sampai sebelum ada Umar bin Abdul Aziz, masa-masa kelam. Bahkan setelah peristiwa besar, yakni kaum muslimin dipimpin oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf melalui Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Ini apa? Menunjukkan kondisi yang mengerikan seperti itu. Kemudian Allah berikan kabar gembira dengan diutusnya Umar ibn Abdul Aziz. Tapi apa? Cuma 2 tahun. Ya, sabar. Pemimpin yang baik biasanya sebentar aja. 2 tahun. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini intermezzo. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, mewanti-wanti kita agar tidak berlebihan dalam masalah makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan di dalam makan minum. Ya, ini dia. Dan kita ketahui bersama, kalau orang yang baru nikah biasanya keuangannya masih belum stabil, mesti makannya juga akan sederhana. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang orang yang sudah dapat nikmat ini loh, pengennya Masya Allah banyak, tapi ketika sudah dihidangkan paling berapa? Ya, buktikan aja kalau ketika buka puasa, seberapa kuat kita makan, hidangannya disajikan oleh panitia. Ini adab-adab yang kaitannya sebelum kita makan. Ya, sebelum kita makan, kemudian beliau membawakan adabu asna'il aql. Sekarang adab-adab ketika makan. Tadi sebelum makan ada 11 adab. Sekarang kita masuk kepada adab ketika makan atau di tengah-tengah kita lagi menikmati makanan. Faminha, di antaranya al-adabul awal al-ijtima'u wa taksirul aidi ala ta'am. Berkumpul dan memperbanyak tangan pada makanan.
Maksudnya apa? Makan bersama. Dan makna makan bersama zaman dahulu itu bukan bareng tapi satu piring, bukan ya. Tapi apa? Mereka menghamparkan tikar, kemudian mengumpulkan makanan, diroyok sama sekian banyak orang. Nanti dibuat lagi kalau nggak cukup. Ya halakoh baru kayak orang menghafal Quran. Jadi rubung gitu ya. Seperti kalau kita neteskan madu di lantai, semut itu akan mengelilingi. Nah, seperti itu dulu. Ya. Bukan makan bersama tapi apa? Bawa piring sendiri-sendiri. Bukan itu yang dimaksud. Insyaallah. Fa inna hadza mimma yujlibul barakah, kata Syekh rahimahullah. Ini termasuk yang menyebabkan apa? Mendatangkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidul mahabbah, dan menambah kecintaan. Kalau sudah makan bersama kan masa sebelahan enggak kenal. Ya tanya kan biasanya sambil ngobrol, apalagi ya. Termasuk sunnah ya. Makan sambil ngobrol. Sebagian ya orang tua kita makan jangan banyak ngomong. Keselak gitu ya. Ya itu karena ilahnya keselak ya. Kita husnudzon saja sama orang tua kita doakan semoga Allah merahmati mereka. Jadi yang di sunnah ketika makan bersama justru ngobrol, mendekatkan apa? Seseorang yang jauh. Yang nggak kenal, akhirnya kenal. Ya, nggak seperti apa sekarang makan bersama apa? HP-an. Sini juga WA-an, ada WA-nya sama sini. Ya, WA sana WA juga satu grup. La haula wala quwata. Jangan ya, kita sebagai pendidik beri contoh kepada anaknya. Ini adalah kalau sudah kita aja ya renggang, gimana generasi di belakang kita, anak-anak kita, ya adik-adik kita yang baru sekolah. Kalau melihat oh seperti itu toh, bergaul makan bersama itu, tetap pegang HP, kanan makan, kiri ya tangannya mijet keypad. Wallahu a'lam. Wa yuqawwi awasiral ukhuwah, menguatkan tali-tali sendi-sendi persahabatan, persaudaraan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, sungguh Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, lamastaqau ilaihi anna ta'ama la yakfihim. Sebagian sahabat dulu pernah ngeluh kepada Rasulullah SAW bahwasanya makanan mereka yang mereka makan itu enggak cukup, kata mereka. Maka Rasulullah mengatakan, ijtami'u ala ta'amikum, berkumpullah kalian pada makanan kalian. Diperintahkan untuk berkumpul. Wadhkuru smallahi, dan sebutlah nama Allah, tasmiyah. Yubarik lakum fihi, kata Nabi SAW. Niscaya Allah akan berkahi makanan kalian. Syaratnya apa? Di sini ada dua. Pertama, ijtami'u ala ta'amikum. Yang kedua, wadhkuru smallahi. Ya, saya ulangi, ada dua syarat agar Allah memberikan berkah kepada makanan kita. Berkumpul ketika makan, dan yang kedua, membaca tasmiyah, bismillah. Ini kalau kita amalkan, biasanya yang baru nikah saja ya, lagi honeymoon atau baru akad nikah, makannya suap-suapan. Ya, mestinya sudah tua juga sama. Rasulullah dengan Aisyah, meskipun Rasulullah sudah tua, ya tetap ya suap-suapan. Ya, itu kan istri kita ya. Kadang-kadang apa nggak kangen gitu loh. Bahkan sebagian malu kalau dilihat anaknya. Ya enggak, ini kesempatan apa? Kita mendidik anak untuk apa? Kalau nanti kamu punya istri seperti ini loh. Jadi apa? Romantisme rumah tangga kita beri contoh mereka, bukan mereka dapat dari luar. Coba lihat yang dari luar, apa yang dilakukan? Makan di restoran, depan pasangannya, makan bersama-sama. Tapi apa? Piringnya beda. Kan begitu ya? Ya, karena dulu saya juga pernah lihat sama. Makan table manner. Orang yang di perhotelan tahu istilah table manner. Tangan kanan pisau, tangan kiri garpu. Ya, makannya seperti itu. Makan enggak boleh pakai tangan ini. Ada sendoknya, sendok sop ada.
sendok puding ada, semua ada ilmunya katanya gitu. Dan saya sudah pernah melajarinya, ribet. Mau makan ganti tangan, dianggap apa? Nggak tahu adab. No, ini ya, ini table manner. La haula wala quwwata illa billah. Wa ta'amu hina idzin yubarikullahu fihi. Kalau seperti itu, insyaallah Allah akan berikan berkah. Walau kana qalilan, meskipun itu sedikit. Fayakfil katsira, maka akan insyaallah mencukupi yang banyak. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini buktinya kalau enggak percaya, kalau makan bersama tangannya banyak dalam satu tempat itu lebih berkah. Apa sih berkah itu? Kebaikan yang banyak dan tetap bukan enggak habis-habis ya. Maksudnya makannya banyak. Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amul wahid yakfis isnaini. Ta'amul wahid yakfil isnain. Makanan satu orang itu bisa mencukupi dua orang. Ini hitung-hitungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya dapat wahyu ya, bukan kalkulator. Wa ta'amul isnain yakfil arba'ah. Makanan dua orang itu cukup untuk 4 orang. Ini tanda bahwasanya apa? Berumah tangga itu jamin kecukupan. Ya, gitu masih banyak yang nggak percaya ya. Saya nanti dulu lah. Gitu. Belum mampu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Apabila mereka itu yang mau nikah itu fuqara, ya, orang-orang fakir, niscaya Allah kan mencukupi, yughnihumullah min fadli, dari keutamaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ghani wa nahnu ibadul ghani. Ya, hamba-hamba yang maha kaya. Ya, jangan takut. Ya, bisa dicek ya, yang sudah menikah. Gimana dulu? Ada nggak yang nikah mobil, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya sawah, toko, penghasilan sekian juta per bulan? Sedikit sekali ya. Justru yang banyak ya merangkak dari awal ya, perlahan-lahan ya. Dan saya alhamdulillah telah melalui masa-masa itu ya. Ini tahadus binikmah. Dulu saya ya sebelum menikah beli kitab itu susah. Bahkan saya mondok dibiayai oleh saudara kami di Magelang. Beli kitab aja susah. Kenapa? Kalau mau beli kitab harus laporan Ustadz Aunur Rafiq, karena beliau yang berikan uang melalui beliau. Jadi kalau saya beli kitab lebih, ditanya kitabnya buat apa? Antum masih kelas ini, belum waktunya belajar kitab itu. Akan seperti itu. Tapi ketika saya menikah, kemudian qadarullah, rizki dari kakak ini yang dari Magelang dihentikan. Ya, saya waktu itu gajinya 400.000. 400.000. Berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu. Gaji saya 400.000, ngontrak. Itu apa? Alhamdulillah bisa beli kitab. Padahal dulu beli kitab aja susah. Bisa mudik dari Gresik ke Sidoarjo. Tapi kan butuh uang itu. Kalau berjalan gitu. Nah ya, alhamdulillah. Dan sekarang anak ada. Jumlahnya juga jamak ya, lebih dari 2. Itu mana? Alhamdulillah saya nggak pernah sehari nggak makan. Allah yang menjamin. Anak saya juga begitu. Nggak ada ceritanya puasa. Untuk anak-anak loh ya, bayi pun nggak ada puasa. Alhamdulillah. Ini menunjukkan apa? Rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bukan hitung-hitungan kalkulator, bukan hitung-hitungan kalkulator. Jadi memang begitu, syaitan menakut-nakuti kita. Ya kan, sekolah misalnya, oke lah sekolah ya, kerja. Tapi kalau alasannya uangnya belum cukup, ya saya khawatirnya bukan karena kita takut berbuat zalim kepada istri kita nanti, tapi apa? Takut miskin. Ya, yang saya khawatirkan orang yang terlambat nikah ini apa?
Bukan takut berbuat dolim kepada istrinya nanti atau anaknya nanti, tapi apa? Takut miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ta'amul arba'ah yakfis samaniyah. Dan makanan 4 orang itu cukup 8 orang. Berarti intinya apa? 1 piring minimal berdua. Kan seru itu. Ya, apalagi kalau makannya bersama anak-anak. Ya. Lihatlah Rasulullah SAW sebenarnya dalam hadis Umar ibnu Abi Salamah. Kata beliau Umar radhiyallahu anhu, dahulu kalau saya makan sama Rasulullah itu tangan saya muter-muter. Ya, muter-muter. Ambil sana, comot sini. Kemudian apa? Saya makan tanpa basmalah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya gulam, samillaha wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Terus kapan kita ngajarkan itu kepada anak? Apakah sekedar teori? Nah, kalau makan itu bismillah dulu ya. Makannya dari pinggir. Pinggir yang mana? Piring, semuanya pinggir. Padahal hadis itu kaitannya dengan makan satu tempat berjamaah, bareng-bareng, bukan piring. Ya, ini sebagian ikhwah salah. Makan dari piring itu nggak boleh dari tengah. Boleh. Tapi memang yang bagus adalah menurut keumuman hadis adalah dari pinggir. Tapi hadis itu berkaitan dengan makan bersama. Wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan dan makanan di sekitarmu. Terus gimana kalau kita dapat makan bersama? Di posisinya makanan yang kita nggak suka. Misalnya apa? Makan udang. Nah, nggak suka ini. Ya caranya jangan duduk dulu, cari yang jangan ada udangnya. Ya jadi apa? Tangannya nggak sampai menjauh. Jadi ini cari dulu posisinya yang pas. Kan nggak ada larangan untuk cari posisi ya. Ya ini caranya mensiasati, bukan mensiasati dalil ya, mensiasati biar kita makan begitu nikmat, dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara-perkara yang sangat mudah tapi apa? Kadang-kadang kita ya lewat. Yang kedua, ghuslul yadi qabla ta'am. Ya, mencuci tangan sebelum makan. Tidak ada dalil khusus, tetapi apa? Secara tabi'i ya. Kita apa? Tahu tangan ini kalau habis megang sesuatu kotor, mau makan itu akan berpikir, ini masuk ini kotoran ini. Ya. Dan alhamdulillah orang bengkel pun mau makan habis pegang uli apa? Cuci tangan. Mungkin bahkan cucinya pakai bensin kan begitu. Menunjukkan apa? Fitrah ya. Dan Islam juga mengatur seperti itu. Meskipun tidak ada nas secara khusus, tapi diketahui apa? Bahwasanya mereka para salaf itu menjaga kebersihan betul-betul. Ya. Dan waqad kana jama'atun minas salaf, kata Syekh rahimahullah, yaf'aluna dzalika. Dahulu sebagian para salaf yang melakukan hal tersebut, mencuci tangan sebelum makan. Wala yajibu hadzal ghusl, dan hal ini tidak wajib malam yakun fil yadaini awsakh. Hal ini tidak wajib apabila di tangannya ini diyakini tidak ada kotoran. Ya. Tidak ada kotoran. Misalnya orang habis wudu, sholat, diajak makan, perlu cuci tangan? Ya boleh. Nggak cuci tangan, dia cuma habis sholat, nggak kotor insya Allah, maka tidak masalah, kata Syekh rahimahullah. Nah, dan secara ilmu kesehatan apalagi dokter bahkan apa sekarang ada gerakan cuci tangan. Ya. Di puskesmas itu ada, di sekolah-sekolah negeri ada gerakan cuci tangan. Jadi semua santrinya, apa siswanya itu apa? Jam sekian semua harus cuci tangan. Ya, apalagi mendekati jam istirahat. Seperti itu. Jadi tidak bertentangan insyaallah taala. Adab yang ketiga, intidharu ta'amis sakhin hatta yabrud. Menunggu makanan ini yang panas itu ya hilang panasnya. Sampai apa? Kita bisa makannya dengan aman dan nyaman. Panas kalau kita makan ya, bahaya ini, lidah kita jadi korban. Kalau lidah sudah terbiasa seperti itu biasanya apa? Sensitivitasnya berkurang, nikmatnya hilang,
Kemudian kadang-kadang apa? Rasa itu akhirnya tidak peka. Ini masakannya asin atau manis. Ya mungkin dia karena sudah sering makan yang panas bisa merubah hal tersebut. Dan ini apa? Di sebagian kedokteran, ilmu kesehatan yang kami pelajari waktu sekolah memang seperti itu. Karena apa? Saraf-saraf di lidah ini apabila benda panas itu bisa merusak mereka, bisa merusak saraf tersebut. Wallahu taala alam. Syekh mengatakan wa hadza a'zam lil barokah, dan ini lebih apa? Lebih besar barokahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu a'zamu lil barokah. Rasulullah melarang ya seorang makan makanan yang dalam keadaan panas, minum dengan sesuatu yang panas. Kemudian Rasul mengatakan innahu a'zam lil barokah. Sungguhnya menunggu makanan minuman itu sampai siap dinikmati tanpa terlalu panas, a'zam, lebih besar berkahnya. Yakni ta'am alladhi dhahaba fawruhu wa dukhanuhu, hingga hilang panasnya ataupun asapnya. Bukan berarti apa kita nunggu sampai dingin, mendedek bahasa orang Jawa. Bukan. Tapi sampai apa? Kita bisa menikmatinya dengan aman. Ya lidah kita tidak terlalu panas. Dan anak kecil aja kalau kepanasan apa? Langsung dilepeh ya. Dikeluarkan. Kadang-kadang mereka lebih baik daripada orang besar. Orang besar kalau makan panas gitu apa? Tetap takut apa? Istilah mubazir, dibuang. Ini salah dia sebenarnya. Udah panas tahu ya. Meskinya kan tangannya ditempel, masih panas. Atau dari asapnya aja sudah indikator itu kan. Makan soto misalnya, kan lagi panasnya jelas. Ditunggu sebentar sambil ngaduk apa minuman. Bisa. Jadi tidak ada alasan untuk alasan apapun. Loh ini nikmatnya disajikan dalam keadaan panas. Ya, ini adalah ya bohong-bohongan. Kopi itu nikmat disajikan dalam keadaan panas, tidak bisa. Ya. Benar, kopi itu nikmat ketika apa? Diseduh dengan air panas. Kalau dikasih es langsung, ya tidak akan nikmat. Tapi apa? Dinikmatinya ini loh. Ya, jangan terkecoh dengan sponsor ya. Ya bahkan ya wallahu alam. Kadang-kadang kita lebih percaya dengan sponsor daripada kedokteran. Padahal kedokteran itu penelitiannya bertahun-tahun. Sekolahnya mahal. Ya, giliran kalau sudah sakit larinya bukan kepada pabriknya, bukan pada sponsornya, tapi apa? Ke dokter. Ini wajibnya sebagian kaum muslimin atau diri kita sendiri. Ya. Maka ini pentingnya kita apa? Tahu diri ya. Ya jangan sampai kita dalam masalah ilmu agama kita kembalikan kepada ahlinya. Giliran makanan ya. Rokok menyebabkan sekarang rokok membunuhmu. Wah, enggak apa-apa, mubah, minimal makruh. Kan seperti itu. Dia lupa kaidahnya kalau agama kembali ke ahlinya, kiai, ustadz, ulama. Tapi giliran rokok, enggak ada ulama yang mengharamkan. Maksimal makruh. Kan seperti itu. Mereka lupa bahwasanya apa? Kaidah yang agung tadi mestinya apa? Dikembalikan kepada ahlinya. Orang bangun masjid nggak punya ahli, nggak mungkin akan dipakai. Paling apa? Disuruh jadi kuli. Pak bantu tukang ini, kita gaji sekian. Akan seperti itu. Ini adalah masalah duniawi. Mestinya apa? Kita tahu diri ya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang keempat, ada mutahkir ta'am. Tidak apa ya? Merenggap remeh makanan. Kalau kita nggak suka, ya minimalnya jangan mengeluh lah. Ya, jangan mengeluh. Kadang-kadang ya kita makan mungkin nggak selera atau kita capek ketika disuguhkan oleh istri kita tidak menyentuhnya. Kadang-kadang seperti itu. Maka sebaik-baik kita adalah kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling berbuat baik, paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan termasuk implementasi dari hadis ini, beliau tidak pernah menolak makanan salah satu atau istri-istri beliau.
Bahkan di hadis yang lain nanti akan disampaikan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada istrinya, ada makanan? Ada. Apa lauknya? Cuka. Ada orang di sini makan lauknya cuka? Kalau dulu kita pernah makan dengan garam, ya mungkin itu. Ya di sana kan dulu bukan pakai nasi ya, tapi pakai bubur. Bubur itu tidak manis. Tapi apa? Dikasih cuka, ada rasa yang berbeda. Sampai Rasul mengatakan, nikmatil idamu atau nikmal idamu hadhihi. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebagian ikhwah kita semangat ya mengamalkan sunnah, cuka sunnah, subhanallah. Hanya makannya lauk cuka. Ini ya semangat boleh, tapi apa? Tahu dirilah, belajar tafsir hadis ini bagaimana. Asbabul wurud, kok bisa Nabi SAW mengucapkan hal tersebut, bagaimana? Mestinya begitu. Nikmal idamu hadhihi katanya. Nikmatil idamu hadhihi. Ya tunggu dulu ya. Nikmatil idamu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi diperhatikan dalam kita memahami nas Nabi SAW atau Al-Quran apalagi. Nah, adab yang kelima, alla ya'ibat ta'am, tidak mencela makanan. Nah ini ada kaitannya dengan yang keempat. Yang kelima adalah sekarang tidak mencela makanan. Ya. Dan inilah Rasulullah SAW karena Sallallahu Alaihi Wasallam la ya'ibat ta'aman qattu. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari dan Muslim, tidak pernah mencela makanan. Idza istahahu akalahu. Apabila Rasulullah menyukai makanan itu, beliau akan makan. Wa in karihahu tarakahu. Apabila Rasul enggak suka, ditinggalkan, tidak dicela. Ya sebagaimana dalam kisah Khalid bin Walid makan apa? Dob. Apa dob? Kadal padang pasir. Bukan biawak ya. Kalau biawak bahasa Arabnya apa? Warol. Bahasa Arab biawak warol. Tanya Mbak Google insya Allah paham. Mbak Google aja tahu. Kalau diketik warol, ya wau, ro, lam, munculnya biawak. Ya nyambi itu. Tapi kalau diketik dob, nah ini ada muncul biawak, ada muncul kadal padang pasir yang ekornya bergerigi itu, yang bisa sampai puluhan tahun umurnya. Yang benar adalah dob. Ini apa? Kadal padang pasir. Meskipun besar gitu apa? Sama manusia takut ya. Ya, biasanya orang Arab kalau saya lihat di kisah-kisah mereka, anak kecil biasa main dengan dob, diikat atau dikejar-kejar gitu. Tidak membahayakan. Oh biawak mau dimangsa ya. Ya biawak gigit ya. Dia termasuk muftarish. Wallahu ta'ala alam. Adab yang keenam, zikrullah ta'ala inda ta'am. Ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika makan. Tidak hanya di awal-awal ucapan basmalah, tidak. Tapi apa? Ketika kita makan. Kadang-kadang makanan sangat banyak aja. Kita kadang-kadang apa? Lupa minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kadang-kadang enggak bisa kita makan sekian banyak. Enggak bisa macam-macam. Ya. Wa hadza i'tiraf bi annahu ta'ala sahib hadhihi ni'am. Yakni apa? Kita mengakui bahwasanya makanan semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan. Wa annaha minhu, dan makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tardun lisyaitan. Ini adalah apa? Menjauhkan kita dari syaitan. Alladzi yuridu musyarakatan insan fi ta'amihi. Karena syaitan ingin ikut makan bareng-bareng ya dengan manusia. Jadi syaitan ini usahanya apa? Begitu giat ya, rajin ulet. Untuk apa? Ngikuti manusia. Wa fi kulli ahwalihi, dan bahkan setiap pekerjaan manusia, sholat aja setan itu ikut. Ya, setan itu ikut. Tapi sebagian kita aneh ya. Kita disuruh merapatkan shaf biar setan itu tidak apa misi-misi celah shaf tersebut. Justru ada sebagian saudara kita apa? Mengatakan, kita biarkan aja biar setannya ikut sholat. Ya, kalau setan ikut sholat,
Jadi dia taubat, mukmin, tapi apa? Tetap perintahnya merapatkan shaf. Ya, la haula wala quwata illa billah. Buktinya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah nasihat yang sangat berharga. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul. Apabila salah seorang dari kalian makan makanan, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Ya Allah, berilah barokah, kebaikan yang sangat banyak di dalam makanan yang kami makan ini. Wa abdilna khairan minhu, dan gantilah kepada kami yang lebih baik. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak bersyukur apa? Justru akan terjadi apa? Justru pengurangan. Dulu kita bisa nikmatin makan ini, nggak bersyukur. Ketika sudah umur, makan ini justru apa? Memudaratkan kita. Ini adalah sebab kesalahan kita. Bukan salah makanannya loh ya. Makanannya salah ini menyebabkan saya sakit. Bukan, kita yang salah. Wa idza syariba labanan. Apabila salah seorang dari kalian minum susu, falyakul, hendaknya dia mengatakan Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikan barokah kepada kami pada minuman susu ini, wazidna minhu, dan tambahkanlah kepada kami. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa syai'un yujzi'u minat ta'ami wasyarabi illa laban. Karena kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang mencukupi dari makan dan minum kecuali susu. Bukti yang paling nyata lah, susu ini anak kecil butuh makanan, tapi apa? Justru kalau dikasih makanan apa yang terjadi? Menderita anak bayi itu. Ya. Maka minum susu yang benar susu ya, bukan minuman gula rasa susu ya. Ya, karena ya ada minuman gula rasa susu. Ini minum susu beneran ini. Nah, kata Nabi SAW, tidak ada yang mencukupi makan dan minum kecuali susu. Buktinya tadi satu bayi. Yang kedua, susu kandungannya hampir menyerupai makanan kita. Dia ada lemak untuk apa? Menopang kita, untuk sumber energi, ada kalsium, ada vitamin dan sekian banyak. Nah, dan susu ada sesuatu pemberian yang Allah Subhanahu wa taala apa? Khususkan. Bahkan Allah jadikan susu termasuk apa? Minumannya penduduk surga. Ya. Maka ini adalah kabar gembira untuk kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana shaiman, dan apabila seorang itu berpuasa, yaqulu inna fitrihi atau fitrihi, maka hendaknya dia mengatakan ketika berbuka puasa, dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah pergi, telah menyingkir apa? Rasa dahaga. Wa batallatil uruqu, telah basah kerongkongan ini. Wasabatal ajru, dan telah tetap pahala puasa itu insyaallah. Meskipun ya konteksnya adalah apa? Ini bacaan ini dibaca sebelum orang buka puasa, tapi secara maknanya bahkan lebih jelas lagi, wabtalatil uruku adalah setelah minum atau setelah makan. Kenapa? Telah basah kerongkongan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memfatwakan bahwa doa ini lebih tepat dibaca setelah berbuka puasa. Wallahu a'lam. Jadi doa dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah dibaca setelah berbuka puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini yang kami pegang. Jadi kita berbuka puasa, mengucapkan basmalah, makan. Kemudian kita ucapkan doa ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada yang ketujuh, at-tasmiyatu awal at-ta'am. Membaca tasmiyah. Jadi awal makan. Wa hadza min a'dhami adabi. Dan ini termasuk adab yang paling agung dari adab makan. Wa ahammuha
wa ahamiha, dan termasuk yang paling penting. Wa qad warada fi sya'nihi bid'at wa qad warada fi sya'nihi bid'atu ahaditsa. Dan telah datang dalam bahasan ini beberapa hadis. Di antaranya adalah qaul sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak, samillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yali. Jadi hadis Umar ibnu Abi Salamah ketika beliau hidup bersama Rasulullah setelah Abu Salamah wafat dan Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah setelah masa iddahnya. Beliau mengatakan, wahai anak kecil, ucapkanlah tasmiyah, yakni bismillah, wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, wa qul mimma yalik, dan makanlah dari sekitarmu. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam irsyadan liman nasiya tasmiyata fi awal ta'am. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam memberikan petunjuk kepada orang yang lupa membaca tasmiyah. Lu makan aja lupa, ya, baca basmalah. Syaitan berusaha di situ. Beliau mengatakan, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya mengucapkan bismillah. Wa fi lafdhin falyadhkur ismallah. Dan hendaknya dia mengucapkan basmalah. Fa in nasiya fi awalihi, apabila dia lupa di awalnya, falyaqul, maka katakanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan sebagian riwayat mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau sampai selesai, ya, sampai selesai baca doa itu. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, bahwasanya apabila seorang makan lupa baca basmalah, maka setan ikut makan. Hadis ini sahih. Tapi tambahan, apabila dia mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirahu, maka setan pun memuntahkan makanan tersebut. Maka tambahan ini atau riwayat ini tidak sahih. Sebenarnya disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya kita tetap diperintahkan mengucapkan basmalah. Adapun kisah tersebut wallahu ta'ala alam tidak sahih. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza quriba ilaihi ta'amun, adalah Rasulullah SAW apabila didekatkan kepada beliau makanan, beliau mengucapkan bismillah. Dari sini kita ambil faedah yang sangat besar. Kita makan mengucapkannya adalah bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah mengucapkan bismillah. Seandainya Ar-Rahmanir-Rahim itu lebih baik, Rasulullah sudah nului kita, dan sahabat juga sudah nambahi hadis ini. Ternyata apa? Tidak didapati dalam hadis manapun sepengetahuan kami ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu ta'ala alam. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita makan ambil ngobrol di satu majelis, ngobrolnya lama, kemudian kita makan lagi, apakah perlu kita mengucapkan basmalah? Perlu? Jawabnya tidak. Tidak. Jadi kita makan, ngobrol lama, makan lagi, membaca basmalah boleh, tidak membaca insya Allah tidak mengapa. Seperti hanya kita makan makanan, minum, apakah perlu kita baca basmalah? Baca basmalah boleh, tidak mengapa. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini boleh orang itu ketika makan baca basmalah, kemudian minum boleh baca basmalah lagi, atau dia mencukupkan di basmalah pertama boleh. Atau ketika makan bersama ngobrol hanya satu kali basmalah boleh. Di tengah-tengah baca basmalah lagi tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam muhadziran min khuturati tarki tasmiyati ala ta'am wa ghairihi. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam rangka mengingatkan bahayanya meninggalkan tasmiyah ketika makan atau selainnya. Wa annaha mujlibatun lisyaitan. Ini jadi sebab apa? Gangguan setan. Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhala rajulu baitahu, apabila salah seorang itu masuk rumah,
Fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, dan dia membaca bismillah ketika masuk dan ketika makan. Qala syaitanu li ashabihi, berkata setan kepada teman-temannya, maksudnya dari bangsa jin, bukan bangsa manusia, kecuali dia punya hubungan mesra ya, dengan setan. Kata setan kepada kaumnya, lama bita lakum wala asya'a, tidak ada tempat tidur buat kalian dan tidak ada makan malam. Pemahamannya apa? Setan juga tidur ya. Tapi apa? Tidak tidur siang ya. Setan tidak tidur siang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala asya'a, dan tidak pula makan malam. Berarti pemahamannya setan juga makan malam ya. Wa idza dakhala, apabila orang tersebut masuk, falam yadhkurillah, dia tidak mengucapkan bismillah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, inda dukhuli, ketika masuk, qala syaitan, berkata syaitan kepada kaumnya, adraktumul mabita, kalian mendapatkan apa? Tempat bermalam. Ya, mau tidur sama setan? Nah ini. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi, apabila dia tidak mengucapkan bismillah ketika dia makan, qala syaitan adraktumul mabita wal asya'a. Dua. Apa? Setan berkata kepada temannya, kalian hari ini dapat tempat menginap dan juga dapat makan malam. Ini dia. Kok makanya kadang-kadang kita makan enggak kenyang-kenyang, ini bahaya ini. Ya, jangan-jangan apa? Dia enggak baca basmalah sehingga apa? Setan ikut makan. Jangan-jangan ketika kita masuk rumah langsung dapat masalah. Istri marah enggak jelas, anak itu susah diatur. Ini bisa jadi apa? Gangguan setan. Kita lupa mengucapkan basmalah. Sepele ya, bismillah. Ringan sekali. Tapi apa? Efeknya ini loh luar biasa. Ya. Walau ta'ala alam, kita dengarkan azan dulu. Nanti kita lanjutkan sebentar untuk adab terakhir ini.
Nah, kita lanjutkan sebentar. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan was-shawabu ayyaqul al-mar'u, yang benar adalah seorang mengatakan bismillah sebagaimana yang kita jelaskan. Wala yazidu 'alaiha, dan tidak menambahnya. Ma mastahsana dzalika, apapun alasannya meskipun dianggap baik. Imam Syafi'i rahimahullah sering mengatakan dalam beberapa kitab beliau, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap suatu yang baik dari agama ini padahal tidak seperti itu, maka sungguh kata beliau dia membuat syariat baru. Ya, oleh karena itu hendaknya kita menjadi muridnya atau pengikut Imam Syafi'i rahimahullah memperhatikan taujihat dan tanbihat beliau rahimahullah. Fa innahu khilafu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut menyelisihi apa yang Rasulullah SAW perbuat. Wa khilafu amrihi sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisih perintah beliau. Walau kanatil basmalatu kamilatan afdal, seandainya basmalah dengan yang sempurna itu lebih utama, la fa'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Rasulullah telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Wa nahnu ma'muruna bittiba'i, sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Wa ta'assi bihi, dan meneladani beliau. Qala ta'ala, Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah dan berharap hari akhir, yakni surga dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wal afdalu, berkata rahimallah penulis, wal afdalu ayyarfa'a sautahu bitasmiyati izharun li dzikrillah wa tadhkiran liman nasiya tasmiyah. Yang afdal adalah mengeraskan suara ketika membaca tasmiyah, bismillah. Untuk apa? Untuk menampakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu taala alam fihi nadhar. Ya. Ada catatan dalam pembahasan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau baca basmalah tasmiyah ketika makan hanya di beberapa tempat. Ya. Dan para sahabat pun ya, mereka tidak didapati ada riwayat mereka kalau makan baca basmalahnya sangat keras atau keras didengar oleh sekitarnya. Maka apa yang beliau sebutkan di sini ya fihi nadhar. Kecuali untuk apa? Untuk mengajarkan. Ya. Wa tadhkiran liman nasiyat tasmiyah, dan untuk mengingatkan siapa saja yang lupa baca basmalah. Kalau ini ada dalilnya. Jadi pertanyaannya, apabila kita makan apakah wajib atau mesti mengeraskan baca basmalah? Jawabnya tidak wajib. Tidak afdal juga. Boleh. Tapi apabila kita yakini kita makan bersama anak kecil yang biasanya apa? Lihat makanan lezat itu langsung apa? Langsung sikat gitu ya. Maka kita tegur atau kita mulainya dengan mengeraskan basmalah sebagai bentuk mengingatkan. Wallahu taala alam. Wa man nasiya tasmiyah, barang siapa yang lupa baca tasmiyah bismillah fi awal ta'am, di awal makan, summa dzakaru asna'ahu, kemudian dia baru ingat ketika sedang makan, fa innahu yaqul bismillahi awwalahu akhirahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhiri kama sabaqa fi awwali hadzal bab. Maka dia mengucapkan bismillah awwalahu akhirahu atau bismillah fi awwalihi wa akhiri sebagaimana yang telah lewat dari awal pembahasan adab ini. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan. Ada yang tanyakan? Iya. Yeah.
Wallahu ta'ala alam. Kalau kita melihat dari hadis sanadnya, derajat kesahihan hadis, wallahu ta'ala alam, hadis yang mengucapkan bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, di sana ada kelemahan. Ada kelemahan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan hadis lemah tidak bisa dipakai untuk hujjah, tidak bisa diamalkan, kecuali hadis lemah itu terpenuhi syaratnya. Syaratnya sangat panjang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah tentang kitab Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq rahimahullah. Beliau memberikan mukadimah tentang hadis lemah itu boleh diamalkan dengan syarat, dan syaratnya ditetapkan oleh ulama yang membolehkan berhujjah dengan hadis lemah. Semisal Imam Nawawi rahimahullah, dan sebagian syaratnya juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Fathul Bari. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang kami tahu, maka doa itu ada kelemahan, maka kita cukupkan dengan yang sahih saja. Wallahu ta'ala alam. Mungkin bisa tanya kepada ustaz yang lebih alim. Ada yang lain? Iya. Kayak ini saya tanya, kalau kakak hadis ketika selesai makan kita membaca doa. Oh ya. Insya Allah akan sampai. Ya sabar dulu. Terus gimana kalau kita mau makan? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti ada doa setelah makan. Yani alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa, kata Nabi SAW, membaca doa ini, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masyaallah. Barang siapa yang membaca doa setelah makan, yakni apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, kata Nabi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Ya, amalan ringan menghapus dosa. Ya, insya Allah ada. Nanti kita akan sampai. Kita masih sampai di apa? Ketika kita makan. Ya, ketika kita makan, insya Allah kita lanjutkan. Bismillahi subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.